Saudara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dibebaskan dari rutan KPK setelah KPK menerima kepres terkait amnesti Hasto. Dan saat ini saudara, kami sudah terhubung dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Mas Ibrahim, apa kabar? Alhamdulillah sudah bebas Pak Hasto. Jumat malam menjadi momen yang berharga bagi Anda. Pak Hasto, usai bebas langsung nyusul ke arena kongres di Bali PDIP atau bagaimana agenda rencananya Pak Hasto? Ini saya bersyukur dulu dan rasa syukur itu bertemu dengan keluarga. Saya besok juga akan bertemu dengan karena orang tua saya udah nggak ada, akan bertemu dengan Prof. Daldiono dulu. Setelah bertemu dengan keluarga baru kemudian saya juga pagi akan laporan menggunakan telepon video call kepada Ibu Megawati Soekarno Putri terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga atas doa beliau, dukungan beliau, semangat dari Ibu Megawati Soekarno Putri, seluruh kader, saya dapat dengan penuh semangat menjalani seluruh cobaan ini dan akhirnya oleh Presiden Prabowo dibebaskan dengan amnesti. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Pak Hasto, ini kan surat amnesti ini disampaikan oleh pemerintah ke DPR pada 30 Juli kemarin, satu hari. Itu sudah ada yang nelpon Anda dari PDIP atau bahkan Anda bisa berkomunikasi dengan Bu Mega saat mengetahui ada rencana amnesti ini Pak Hasto? Saya sama sekali tidak mengetahui, bahkan tadi pagi saya jam 4:30 ketika bangun, itu kan waktu kami untuk doa bersama, bersih-bersih. Saya dikasih tahu itu ada keputusan dari Presiden Prabowo setelah mendengarkan pertimbangan juga dari DPR bahwa saya mendapat amnesti, Mas Tom Lembong kemudian abolisi. Tentu saya langsung bersyukur di dalam doa bersama tersebut, apalagi ini angkanya istimewa, 1 Agustus. Nah, nomor saya, rompi saya di KPK itu nomornya 18. Oh. Dan saya bebas pada tanggal 1 Agustus 2025. Itu kalau dijumlah 99 itu, 18 juga. Sehingga kami tanggapi dan bersyukur, saya sama sekali tidak tahu terhadap adanya upaya amnesti tersebut. Tapi langsung direspons dengan Anda bersyukur. Pak Hasto, ini soal timing. Kalau misalnya tadi ada 1 Agustus, 18. Timing pembebasan Anda ini juga ternyata sehari nih sebelum Kongres PDIP. Bagaimana Anda merespons? Karena banyak yang bilang ini kental muatan politis, Pak Hasto. Tadi saya mendengar pernyataan dari Menteri, kalau tidak salah Sekretaris Negara, Menteri Hukum, itu dari Istana juga menyatakan tidak ada intervensi dari PDI Perjuangan. Bahwa momentum tersebut bertepatan dengan Kongres, ya kami tanggapi dan penuh syukur. Bahkan keputusan Presiden sendiri nomor 17 tahun 2025. Jadi angka-angkanya kan bagi saya suatu hal yang sangat simbolik. Angka 1, 8, 17 itu semua menggambarkan juga ada skenario dari Tuhan yang Maha Kuasa, ada rencana dari Tuhan terhadap saya. Maka tadi saya mengatakan bahwa menggunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara Republik Indonesia untuk lebih mencintai Republik, lebih berjuang bagi keadilan. Karena saya juga sudah memutuskan untuk mengambil S1 Hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima. Merasa tidak ada muatan politis, tapi Anda kaget tidak? Pemerintah Presiden Prabowo ini memberikan amnesti bagi seorang Hasto Kristianto. Ketika Anda tahu akan diberi amnesti, apa yang Anda pikirkan pada Prabowo ini, Pak Hasto? Yang pertama, saya sangat kaget karena tidak menyangka. Saya itu sudah menyiapkan suatu proses ya untuk melakukan banding dan juga sudah membaca buku-buku yang dipergunakan untuk memori banding karena saya mendengar pimpinan KPK kan akan melakukan banding, maka memori banding itu kami persiapkan. Kemarin saya menerima 3 buku referensi dari penasihat hukum saya, sehingga ketika ada putusan yang sangat mengejutkan saya kaget, tetapi pada saat bersamaan saya juga bersyukur bahwa ini jalan saya. Yang penting adalah seluruh pemaknaan saya belajar dalam setiap proses yang saya jalani ketika pertama kali menggunakan rompi orange yang saat itu saya katakan ini
sebagai simbol bagi saya di dalam memperjuangkan keadilan itu. Maka pledoi saya persiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya baca begitu banyak referensi untuk menuliskan pledoi yang saya tulis dengan tulis tangan saya sendiri. Hampir habis 56-58 full point untuk menuliskan pledoi dan duplik tersebut. Pak Hasto, ini kan upaya hukum biasa tengah berproses, Pak Hasto ya. Jadi artinya pembelian amnesti kepada Anda, abolisi kepada Pak Tom Lembong juga ini banyak menuai kritis soal bagaimana dengan semangat pemberantasan korupsi. Seperti apa tanggapan Anda soal kritis-kritis yang bermunculan, Pak Hasto? Ya, suara-suara di dalam era demokrasi semua kami dengar. Tetapi dari pledoi yang saya sampaikan, itu kan juga ada suatu pertanggungjawaban saya kepada publik. Bagaimana begitu banyak rekayasa hukum, bagaimana begitu banyak intimidasi yang dilakukan, dan fakta-fakta yang disampaikan di dalam putusan pengadilan itu berdasarkan suatu bukti petunjuk, bukan dari keterangan saksi, dan itu sudah melalui suatu putusan pengadilan nomor 18 dan 28 tahun 2020 yang dalam amar putusannya tidak menyebutkan keterlibatan saya. Seluruh sumber dana tidak ada dari saya, mensreanya juga tidak ada. Alasan apa kemudian saya harus menalangi dana yang tidak berkaitan dengan saya tersebut? Sehingga ada 3 putusan pengadilan. Kalau fakta-fakta hukum itu akan dilihat secara detail, pledoi saya bisa diuji oleh publik tentang kebenaran yang kami perjuangkan di situ. Maka ketika muncul amnesti, ya amnesti itu adalah suatu langkah politik. Karena diambil sebagai kebijakan politik dari presiden yang memiliki hak prerogatif itu. Di Amerika juga sama. Walaupun tadi dikritisi ini bisa menyalahi soal semangat pemberantasan korupsi, Pak Hasto ya? Ya, kalau kita lihat pledoi dan duplik saya, itu kelihatan betul bahwa ada suatu proses hukum yang tidak benar. Bagaimana mungkin ada 13 setidaknya saksi dari internal KPK yang dipaksakan untuk menjadi saksi, padahal mereka tidak melihat, mengalami secara langsung, tidak mendengar secara langsung. Tetapi itu kan suatu proses yang menunjukkan kuatnya kepentingan-kepentingan politik yang mewarnai proses yang saya alami ini. Pak Hasto, Anda sempat tahu tidak ketika ada pertemuan antara Bu Mega, Pak Dasko dan juga Mbak Puan, dan itu diposting usai DPR mengumumkan soal pemberian amnesti dan juga abolisi, Pak Hasto. Ini kan yang dikait-kaitkan syarat transaksional nih, Pak Hasto. Sama sekali tidak tahu, bahkan di tahanan KPK itu kan TV hanya sampai jam 10 malam. Sumber informasi yang saya terima itu adalah dari TV, kemudian koran yang saya baca, kemudian majalah, dan di luar itu dari hasil suatu imajinasi yang saya bangun dari berbagai informasi-informasi melalui pemberitaan di TV. Sehingga saya tidak tahu sama sekali terhadap pertemuan tersebut. Baik, tadi juga kita mendengarkan bagaimana Wamensesnek Pak Juri juga bilang apapun kebijakan politik akan diambil oleh Presiden Prabowo demi persatuan, termasuk soal amnesti dan abolisi ini, Pak Hasto, demi persatuan, demi kesatuan, Pak Hasto. Ya, demi persatuan, demi keadilan, demi tegaknya penegakan hukum berdasarkan due process of law. Karena kalau teman-teman boleh ngecek ke artificial intelligence, menanyakan apakah Hasto Kristianto bersalah, apakah Tom Lembong bersalah, itu kan sangat jelas bagaimana mereka menyampaikan pendapat-pendapat secara objektif. Karena itulah bagi mereka yang memberikan kritik terhadap persoalan ini, ya kami dengarkan kritik, tapi silahkan baca pledoi dan duplik yang saya buat sendiri, dan juga pledoi dari penasihat hukum itu sudah terbuka bagi publik, bisa dilihat fakta-fakta hukum yang ada di situ. Karena persidangan ini bersifat terbuka, tidak ada sumber dana yang berasal dari saya. Itu sangat jelas keterangan saksi di persidangan. Oke. Pak Hasto, tadi kan Anda bilang akan menghubungi Bu Mega ya nanti setelah selesai dengan keluarga. Tapi ketika Anda mendapatkan info, Anda mendapat amnesti, Anda langsung mencoba menghubungi Bu Mega tidak, Pak Hasto? Atau politisi PDIP lainnya, Pak? Ya kan tidak ada handphone. Oh, dilarang megang handphone, nggak ya? ada laptop. Maka
pledoi bukan dibatasi, memang tidak diizinkan. Saya taat aturan. Maka pledoi saya pun saya tulis tangan, sehingga besok tentu saja saya akan melaporkan kepada Ibu Mega melalui telepon terlebih dahulu dan kemudian mohon arahan-arahan dari beliau juga. Tapi tadi saya juga sudah sampaikan lewat Roni, penasihat hukum kami, Ketua DPP Bidang Hukum, bahwa saya mohon izin untuk acara keluarga terlebih dahulu. Tapi Anda akan ada rencana ke Bali atau tidak setelah nanti bertemu dengan keluarga Pak Hasto rencananya? Ya kalau Bali ini kan urusan partai, urusan spiritual, urusan doa, urusan mensyukuri. Tetapi yang paling penting kami bersyukur telah bebas. Maka hari ini saya langsung ke Taman Menteng ini langsung makan sate Padang. Karena Padang ini bagi orang Jawa kan terang, ya kan, biar makin terang. Mengobati rasa rindu Pak Hasto ya. Tapi kalau dari teman-teman di PDIP, Pak Hasto atau siapa saja sih yang sudah mengucapkan selamat kepada Anda setelah resmi bebas, Pak Hasto? Saya belum pegang handphone sama sekali. Sama sekali Jadi, ketika tadi. Kompas mendapat prioritas ini tadi. Oh, spesial sekali dari Pak Hasto. Sama sekali. Tapi saya belum pegang. dari pukul 21 belum sempat berkomunikasi apapun dengan siapapun Pak Hasto, kan ada Mas Roni juga di sana. Belum, karena saya nggak bawa handphone. Saya tidak bawa handphone. Oh. Jadi ini karena ditunggu-tunggu dari teman-teman PDIP di Bali juga ditanyakan. Saya terima kasih melalui media. Maka tadi saya konferensi pers kan, saya jelaskan, saya sampaikan terima kasih kepada Bu Mega, kepada seluruh kader, simpatisan, anggota. Ya, kita teman-teman di Bali juga bertanya bagaimana tanggapan mereka soal amnesti dari Pak Hasto. Artinya belum ada rencana ya Pak Hasto? Belum ada rencana Anda menyusul ke Bali. Ini karena kan Anda juga tentu ditunggu Pak Hasto oleh teman-teman di Bali Pak. Ya tentu ada rencana, tetapi tadi saya sudah sampaikan lewat Bung Roni, saya minta izin terlebih dahulu untuk keluarga dan kemudian akan melaporkan juga kepada Ibu Mega. Udah kangen juga dengan teman-teman seluruh kader-kader PDI Perjuangan. Pak, ini di momen Agustus ini kan tidak banyak yang berurusan dengan hukum seberuntung Anda dapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Apa yang ingin Anda sampaikan di penegakan hukum di tanah air ini? Singkat sedikit saja Pak Hasto terakhir. Ya, keadilan itu menjadi esensi yang paling hakiki dari seluruh perjuangan anak bangsa. Kita adalah negeri pejuang, maka supremasi hukum itu menjadi fondasi yang sangat penting. Karena di situ bekerja nilai-nilai kemanusiaan, fairness, kemudian jaminan bagaimana tertib hukum, budaya hukum itu dibangun. Tanpa adanya keadilan tidak ada masa depan. Kita bisa belajar dari negara Skandinavia, kemudian dari Singapura, dan dulu tahun 55 kita menjadi mercusuar keadilan. Maka sekarang ini menjadi pelajaran kita bagaimana hukum harus ditegakkan. Dan partai PDI Perjuangan punya komitmen, tugasnya sebagai sekjen itu juga betul-betul memperjuangkan keadilan. Maka sampai saya mengambil S1 hukum, karena saya ingin juga menjadi bagian dari pejuang-pejuang keadilan yang juga bergerak di dalam mencegah berbagai tindakan-tindakan koruptif. Baik, jadi kan PDIP ini partai yang kita tahu berkomitmen soal pemberantasan korupsi. Dengan bebasnya Anda juga ini banyak yang mengkritisi soal pemberantasan korupsi. Artinya Pak Hasto sedikit soal ini menegaskan kembali soal komitmen pemberantasan korupsi karena Anda mendapatkan amnesti di kasus ini Pak Hasto. Ya, bagi yang meragukan, silakan membaca pledoi saya dan juga pledoi dari penasihat hukum. Di situ terungkap secara jelas bagaimana due process of law itu dilanggar. Bisa membaca pledoi yang Anda siapkan. Terima kasih Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah meluangkan waktu untuk Kompas TV usai bebas dari rutan KPK. Terima kasih Pak Hasto. Sama. Terima kasih Mas Ibrahim. Baik, sama-sama Pak. Saudara, terdakwa kasus dugaan pemerasan dan TPPU Nikita Mirzani menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan majelis hakim.